Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassohibin ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian tentang indahnya persatuan dan kesatuan dalam Islam. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu menjadi umat yang kuat secara akidah dan berhubungan kemanusiaan atas dasar saling tolong-menolong, bekerja sama dalam kebajikan dan menjauhkan diri dari meninggalkan agama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Persatuan tersebut didasari oleh sikap persaudaraan dan saling mencintai sesama muslim. Sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu sekalian tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu sekalian tidak beriman hingga saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Atas dasar pemikiran tersebut, Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa syariat yang menjadi wahana kaum muslimin bersatu dan bekerja sama. Semisal kewajiban sholat Jumat, ibadah haji, 2 sholat sunnah hari raya, dan sunnahnya sholat berjamaah. Hal tersebut antara lain karena di dalam persatuan terdapat kekuatan dan kemuliaan, sedangkan di dalam perpecahan dan persengketaan tersimpan kerapuhan dan kehinaan. Melalui kemuliaan, kebenaran akan menempati posisi tinggi di dunia, dan melalui kekuatan, kebenaran akan terjaga dari ancaman para perusak dan tipu daya para penipu. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang beriman, yang berjuang di jalannya dalam satu kesatuan barisan, satu pemikiran dan ketetapan hati yang sama, di mana jiwa mereka tidak terkena perselisihan dan barisan mereka tidak tersentuh oleh benturan. Quran Surat As-Saff ayat 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda, orang beriman yang satu dengan lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dalam riwayat lain, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam sikap dan saling mencintai, lemah lembut dan kasih sayangnya bagaimana satu anggota badan. Apabila satu dari anggotanya menderita sakit, maka anggota yang lainnya merasakan pula sakit dan demam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedemikian pentingnya menjaga persatuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kaum muslimin akan bahaya perpecahan dan perselisihan serta menjelaskan akibat dari keduanya yang berupa kerusakan dan kehancuran. Janganlah kalian berselisih karena orang-orang yang berselisih sebelum kamu nyata-nyata telah mengalami kehancuran. Di lain pihak, Allah SWT mewajibkan kaum muslimin untuk segera mencari jalan keluar jika terdapat perselisihan di antara mereka agar keburukan yang terdapat di dalamnya tidak tersebar luas. Allah SWT berfirman, dan apabila dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Dalam konteks tersebut, Allah SWT mengisyaratkan agar kaum muslimin menjadi takwa sebagai pegangan utama, sehingga rahmat Allah sampai kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang gemar berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Kaum muslimin tidak boleh membiarkan saudaranya berada dalam perselisihan, karena sebagai orang yang beriman tidak akan sempurna keimanannya kecuali ia dapat mencintai saudara seimannya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Membiarkan perselisihan tanpa upaya menyelesaikan akan menghasilkan keburukan dan akibat yang fatal bukan saja bagi mereka yang berselisih, melainkan juga bagi seluruh umat muslim. Orang-orang beriman juga tidak boleh menyepelekan perkara yang tampak sederhana dan tidak penting dalam pandangan mereka, karena peperangan dimulai dengan kata-kata dan besarnya api bermulai dari percikan kecil.
Demikianlah pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan, sehingga ia harus menjadi perhatian bersama kaum muslimin sebab merupakan salah satu kewajiban di antara berbagai kewajiban lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.